Semangat buat seluruh rekan-rekan petani walet yang ada di kawasan Asia Tenggara atau dimanapun Anda berada. Kembali bersama saya, Teddy Aci dari SWAT Channel. Ya teman-teman, ini adalah sebuah video atau kiriman video dari salah satu konsumen SWAT yang berada di negeri jiran Malaysia, tepatnya dari Sabah. Gedung ini berukuran lebih kurang 5 kali 18 meter, ya sekitar itulah ukurannya. Karena di Malaysia dalam penyampaian secara umum itu menggunakan hitungan untuk jarak itu menggunakan kaki, ya bukan meter. Tapi kalau dikalkulasikan, dikonversikan ke meter, maka ukuran gedung ini lebih kurangnya itu 5 kali 18 meter, seperti itu. Dalam usia 1 tahun 3 bulan kita bisa lihat kondisi gedung. Kita cukup hanya melihat dari kotoran-kotoran walet, kita sudah tahu gedung ini satu lantai, ya. Sebenarnya ada ruang di bawah, tapi itu belum dibuat gitu, belum ada dindingnya, jadi masih lantai atas, masih satu lantai dia, tapi di lantai atas, di lantai 2, lantai bawah belum dijadikan gedung walet. Melihat kondisi yang ada, memang harus ada pembenahan, dimulai dari tata sekatnya, serta atau kemudian penataan tata suara tariknya. Selanjutnya saya mengarahkan untuk pergeseran LMB. Ya, semoga setelah ditangani gedung ini bisa berkembang baik. Kita lihat di situ, ya di situ ada pintu masuk, ya, dari area roofing. Jadi ada area roofing, ada pintu masuk kecil saja, ukurannya lebih kurang 1 meter, ya lebarnya 1 meter. Ya teman-teman, itu tadi adalah sebuah video dari konsumen SWAT yang ada di Sabah, Malaysia. Ada percakapan kami juga yang melalui WA, ya, melalui WA ada percakapan di situ tentang kondisi gedung miliknya. Nah, selain kondisi tata ruang, teman-teman bisa melihat bahwa ruangannya cenderung plong. Satu lantai aja, walaupun satu lantai, tapi itu cenderung plong, cukup luas sebenarnya, 5 kali 18 meter itu cukup luas, jadi terlalu plong, jadi harus diatur penataan sekatnya. Kita juga bisa melihat kondisi ruangan, dengan melihat kondisi ruangan kita sudah tahu bahwa kecenderungannya gedung tersebut kering, ya, udara di dalamnya lebih kering karena tidak ada sumber kelembaban udaranya, itu tidak ada di situ, tidak ada bak-bak air misalnya seperti itu, dan terlalu terbuka, jadi udara dari luar itu sangat mudah berganti karena tidak ada sekat-sekat di dalam, sehingga udara keringnya masuk itu lebih mudah bersirkulasi di dalam. Jadi memang harus ditata kembali. Saya akan arahkan untuk penataan sekatnya, penataan sekat serta penataan suara tariknya. Ini gedung ini akan menggunakan paket Scorpion Venom, ya, pakai Scorpion Venom. Saya juga mengarahkan pergeseran LMB, itu saya turunkan. Pintu masuk juga saya arahkan untuk diperbesar sedikit. Nah, itu dari kondisi yang ada di dalam. Kita tidak tahu kondisi populasi, ya, populasi yang ada di sekitar. Informasinya, ya, informasi dari pemilik bahwa populasi, ya, lumayan bagus, ya, tapi kan itu sangat fleksibel, ya. Ukuran bagus
atau besaran populasi itu penilaiannya masing-masing orang tentu berbeda ya, berbeda. Dengan kondisi populasi itu biasanya sangat fleksibel dan tergantung asumsi dari masing-masing orang. Tapi tidak apa-apa, selama pemilik menganggap itu populasi bagus, banyak, berarti dia menilai bahwa baguslah populasi di situ. Jadi sekarang tergantung bagaimana membuat ruangan inap itu menjadi nyaman buat toilet ya. Kita menciptakan ruang yang nyaman buat toilet. Yang nyaman, kalau nyaman, kemudian kita berpikir bagaimana atau bertindak mengatakan supaya gedung tersebut juga aman dari predator ya, predator dan hal-hal lainnya yang membuat. Nah kalau nyaman itu pasti aman gitu ya. Toilet merasa nyaman, kalau gedungnya aman dia pasti juga nyaman ya, kebersihan dan sebagainya ya. Nyaman itu kalau dia aman, bebas predator, terus bersih, suhu dan kelembapannya stabil ya, seperti itu dia merasa nyaman untuk menjadikan gedung tersebut sebagai tempat huniannya layak ya. Jadi semoga setelah ditangani gedung ini akan berkembang dengan baik, sukses, produktif, dan memberi hasil buat pemilik. Ya, sampai di sini semoga ini bisa memberi pencerahan buat teman-teman. Tangani gedung kita dengan baik. Mau 1 lantai, 2 lantai, 3 lantai, atau 4 lantai, tapi tanganilah dengan baik. Jadikan gedung kita itu sebagai gedung yang layak buat toilet, layak huni. Dia bisa merasa nyaman, merasa aman. Semua faktor itu penting ya. Tidak ada yang tidak penting. Kalau ada yang mengatakan suara urutan ke-12 paling terakhir, itu juga tidak benar. Suara, suhu, kelembaban, tata ruang, tata suara, desain dan sebagainya yang kita anggap itu menjadi bagian yang harus penting dari sebuah gedung toilet, maka semuanya sama ya, sama pentingnya. Tidak ada yang kita boleh abaikan. Saya sebenarnya ada menyebut 7 poin penting yang setara, jadi sama, tidak ada yang lebih kita abaikan. Semuanya penting untuk kita terapkan, aplikasikan di dalam gedung toilet ya. Tidak boleh yang di nomor urutkan sekian, semua sama pentingnya. Jadi suara bukan urutan terakhir ya, suara sama pentingnya dengan tata suara, suara sama pentingnya dengan penataan tata ruang dan sebagainya, terutama gedung-gedung baru. Kalau gedung-gedung sudah sukses ya bisa saja suara tidak terlalu lagi kita utamakan karena sudah sukses. Walau penghuni sudah menciptakan suara di dalam ruang inap, di luar juga dia sudah menciptakan suara asli koloni. Itu sangat berbeda ya, gedung yang sudah sukses, sudah panen puluhan kilo dengan gedung baru ya, itu berbeda ya. Jadi itu 2 hal yang berbeda, tidak bisa kita samakan. Oke, semoga ini bisa memberi pencerahan dan kebaikan buat teman-teman semua. Salam sukses produktif. Saya Teddy Archie dari SWAT Channel.